Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 145. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah. Kita berhenti sebentar. Di sini yang perlu dijelaskan ada nun sukun bertemu hamzah, maka kita membacanya dengan jelas. Dan di Quran Madinah, kalau ini Quran terbitan Turki, cuman untuk tulisan insya Allah sama dengan Quran Madinah, yaitu nun sukunnya ini untuk sukunnya tertulis. Maka ya kita sepakati menggunakan istilah Quran Madinah saja karena lebih familiar ya, lebih dikenal ya, daripada Quran Turki. Walaupun sebenarnya ini adalah Quran Turki. Jadi bagi pemirsa ngaji Quran yang ingin mendapatkan Quran seperti ini, silahkan bisa membeli secara online di toko-toko online. Insya Allah sudah banyak beredar. Bisa didapatkan di toko online tersebut. Namanya itu Mushaf At-Tawafuq ya, terbitan Turki gitu. Jadi kata yang dicari seperti itu insya Allah ada. Nah di Quran Madinah ini ada nun sukun yang sukunnya tertulis maka dibaca dengan jelas. Wala in ataital ladzina. Nah seperti itu. Jadi nun sukunnya ini dibaca dengan jelas. Wala in ataita. Jelas artinya apa? Jelas artinya tidak ada dengung, tidak ada samar, juga tidak ada pantulan. Nah ini baca jelas itu. Jadi kalau ini dibaca dengan pantulan nanti akan menjadi wala in seperti itu. Atau ada misalkan harokat terdengar misalkan wala ina atai, nggak boleh seperti itu. Jadi jangan sampai terlontar ataupun terucap dari lisan kita itu harokat berbunyi padahal di sini kan tidak ada di sini. Di sini adalah nun sukun saja. Jadi kita membacanya jelas wala in ataita seperti itu. Jangan dipantulkan, jangan didengungkan, jangan disamarkan. Baik, kita lanjutkan. Wala in ataital ladzina utul kitab. Perhatikan di sini ada di kata utu, u-nya kita panjangkan 2 harokat. Tu-nya itu juga kita panjangkan 2 harokat. Barusan kenapa tidak panjang? Utul kitab. Kenapa tidak panjang? Karena kita menggabungkan tu di sini, utunya. Bagian tu-nya tu kita gabungkan dengan alif lam di kata Alkitab. Maka tidak panjang sudah. Jadi panjangnya hilang. Yang awalnya utu kemudian menjadi utul. Langsung ke Alkitab seperti utul kitab. Nah, kita akan memanjangkan 2 harokat itu ketika kita berhenti di sini dan tidak menggabungkan dengan alif lam pada kata Alkitab barusan itu. Contoh. Wala in ataital ladzina utu. Maka tu-nya dibaca 2 harokat. Kok berhentinya di sini? Misalkan ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya ya ini adalah antisipasi bagi orang yang tidak bisa melanjutkan ataupun bagi orang yang sedang belajar Al-Quran, karena untuk bisa menyambung kepada ayat berikutnya dia harus kan agak jauh antara sini dan sini, ini kan agak jauh. Bagi yang pemula ini berhenti dulu, masih lihat dulu ini apa harokatnya atau hurufnya seperti itu. Jadi berhentinya di sini. Atau bagi orang yang membaca Quran kemudian bersin, batuk ataupun bersendawa, sehingga kan itu di luar kekuasaan kita untuk mengendalikannya yang seperti itu, sehingga harus berhenti di sini. Maka kalau berhenti di sini untuk utunya dibaca 2 harokat. Nah, kemudian diulangi lagi kalau memang nanti sudah tidak batuk lagi, ya diulangi dari depan.
Wala in ataital ladzina utul kitab. Nah, nggak kuat lagi misalkan berhentinya di sini. Nah, kata alkitab di sini huruf ba-nya harokatnya fathah. Yang asalnya terbacanya itu alkitab, itu kita barusan membacanya alkitab. Huruf ba-nya kita pantulkan. Kenapa? Karena kita berhenti di huruf ba-nya ini, sehingga harokat huruf ba-nya sudah tidak terbaca. Dan harokat ba ini sudah tergantikan dengan sukun. Jadi huruf ba yang disukunkan atau huruf ba yang berharokat fathah tapi dibaca sukun. Kenapa dibaca sukun? Karena berhenti. Alkitab. Nah, huruf ba-nya dipantulkan. Jika melanjutkan kepada potongan kata berikutnya, maka pantulannya hilang berganti kepada harokat awal, yaitu fathah. Contoh. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah. Nah, seperti itu. Jadi, ketika huruf ba ini berharokat, maka pantulannya hilang. Seperti itu. Kemudian di sini kita barusan membacanya ayah, padahal di sini tulisannya itu adalah ayatin. Nah, kenapa kita membaca ayah? Karena berhenti. Nah, begitu. Baca Quran tuh, seni baca Quran itu sebenarnya antara berhenti dan menyambungkan. Kalau berhenti ada cara bacanya, kalau disambung juga ada cara bacanya. Jadi untuk yang ayatin ini, tak yang bulat, tak yang berbentuk bulat ini, kalau kita berhenti di sini maka huruf ta ini akan terbaca sebagai huruf h. Sekali lagi, huruf ta ini kalau kita berhenti di sini akan terbaca sebagai huruf h. Contoh yang barusan. Bikulli ayah. Jadi terbaca sebagai huruf h karena berhenti. Kalau kita melanjutkan pada potongan kata berikutnya, maka kembali menjadi huruf ta. Nah, sebagaimana mulanya. Bikulli ayatim ma tabi'u qiblatak. Nah, ada tanwin di sini ya, kasrotain bertemu dengan huruf mim. Maka kita membacanya bagaimana? Memasukkan tanwin ini kepada huruf mim sehingga terbacanya ayatim ma. Tim dengung dulu, didengungkan. Ya, dimasukkan disertai dengungan. Bikulli ayatim, di rongga hidung kita berdengung ayatim dan seterusnya. Nah, itu kalau kita menggabungkan maka terjadi namanya dengungan. Kalau kita berhenti ya seperti yang tadi itu, ya tidak ada panjang sama sekali, kemudian huruf ta-nya terbaca sebagai huruf h. Baik, kita lanjutkan dari sini ya. Bikulli ayatim ma tabi'u qiblatak. Ada di sini huruf ba. Maka huruf ba ini kita wajib memantulkannya. Qiblatak. Jadi pantulan dari huruf ba jangan sampai keterlaluan sehingga terdengarnya adalah harokat berbunyi enggak ada itu itu. Jadi sekedar pantulan saja, jangan sampai kibe, enggak ada kibe. Kita tidak mengharokatkan atau menghidupkan huruf ba karena huruf ba ini sudah mati sehingga tinggal pantulannya saja. Yang karena sudah pantulan saja jangan sampai kibe, sekedarnya saja. Ma tabi'u qiblatak. Nah, seperti itu. Ada huruf jim kecil di atasnya kaf, kita diperbolehkan untuk berhenti sebagaimana yang barusan. Qiblatak, berhenti nafas, kemudian melanjutkan kepada potongan berikutnya. Wa ma anta dan seterusnya. Itu kita berhenti barusan. Nah, sekarang kita juga boleh ya dengan ada tanda jim ini kita boleh berhenti, kita juga boleh menyambungkan. Ma tabi'u qiblataka wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Nah, ada harokat bendera di sini. Harokat bendera ini karena berada di antara dua kata. Yang pertama adalah ma, yang kedua adalah anta. Maka harokat bendera ini boleh kita
baca dua macam, ya, dua macam. Jadi contoh bacaan yang pertama kita membacanya 2 harokat. Contoh, ma tabi'u qiblataka wa ma. Nah, wa ma kita baca 2 harokat. Panjangnya 2 harokat untuk ma-nya ini. Pertanyaannya, di sini kan ada harokat bendera. Kenapa kita membacanya 2 harokat? Jawabannya adalah karena kita tidak menggabungkan panjang dari ma kepada hamzah, sehingga kita membacanya wa ma 2 harokat. Kalau digabungkan kepada hamzah, barulah harokat benderanya berfungsi panjang 4 sampai 5 harokat. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Nun sukun bertemu ta ini maka kita membacanya dengan samar. Anta bitabi'in qiblatahum. Ada juga di sini tanwin bertemu qaf, ya, kasratain, maka kita juga membaca dengan samar. Bitabi'in qiblatahum. Ada ba sukun sama seperti sebelumnya. Qiblatak, ini juga qiblatahum. Ada jim kecil, masih ingat tadi? Ya. Barusan yang jim kecil artinya apa? Kita boleh berhenti di sini kemudian melanjutkan langsung di sini, atau kita juga boleh melanjutkan tanpa berhenti. Contoh, wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melanjutkan, mim sukunnya bertemu dengan huruf apa? Ternyata huruf wawu, maka kita membacanya dengan jelas. Baik, kita ulangi dari wa ma. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Nah, di sini ada mim sukun. Nah, sebelumnya juga ada mim sukun. Nah, ini mim sukun. Nih. Maka mim sukun ini, ya, kita yang pertama ini mim sukun qiblatahum, mim sukunnya, perhatikan di atasnya mim sukunnya tertulis. Bukankah demikian? Nah, jawabannya iya. Di atasnya mim ada sukun. Sukunnya tertulis. Kemudian bertemu dengan wawu, maka kita membacanya dengan jelas. Qiblatahum wa ma. Sekali lagi. Qiblatahum wa ma. Jadi dibaca dengan jelas. Hum wa itu kan jelas. Gak ada dengung, gak ada samar. Terus di sini yang kedua, mim sukunnya gak ada sukunnya. Sukunnya tidak tertulis. Kenapa sukunnya tidak tertulis di Quran Madinah? Sebagai tanda bahwa mim sukunnya jangan dibaca dengan jelas. Jangan sampai seperti ini, mim sukunnya tertulis maka dibaca dengan jelas. Kalau ini tidak tertulis maka tidak dibaca dengan jelas. Dibaca dengan apa? Nah, perhatikan, dilihat huruf setelahnya adalah huruf ba, maka dibacanya dengan samar. Dibaca dengan samar. Samar itu apa artinya? Samar itu artinya adalah antara jelas dan dengung. Kemudian karena ini dibaca samar maka ada unsur dengungannya. Nah, jangan lupa dengungan. Jadi samar disertai dengungan. Walaupun tidak murni dengung sebagaimana mim sukun seperti amma di atas ini kan. Itu dengung 100% yang seperti itu. Atau seperti ini, ayatim, ini 100% dengungannya. Tapi kalau yang ini samar, cuman ada dengungannya sedikit. Gitu. Baik, kita ulangi. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Nah, kapan kita membaca samar disertai dengungan untuk mim sukun ini? Yaitu ketika kita menggabungkan mim sukun dengan huruf ba. Ba'duhum bitabi'hum bi itu kan dibaca dengan samar disertai dengungan. Kalau kita menggabungkan mim dengan huruf ba. Kalau misalkan kita berhenti di mim, contohnya wa ma ba'duhum. Nah, berhentinya di mim. Nah, pertanyaannya kok berhenti di mim? Ya, bisa jadi karena memang
ini adalah pembelajaran. Terus yang kedua bisa jadi walaupun tidak belajar karena memang tidak kuat nafas, batuk dan seterusnya, maka boleh berhenti di sini. Karena berhentinya di sini, maka mimnya tidak bertemu dengan ba kan? Nah, karena tidak bertemu, maka mimnya dibaca dengan jelas. Contoh, wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum. Nah, mimnya ini dibaca dengan jelas. Kalau nanti kita mau menggabungkan dengan ba, barulah mimnya ini dibaca dengan samar. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Tanwin bertemu qaf, kita baca dengan samar juga. Ingat-ingat, samar itu bukan berarti gak ada dengung, ada dengungannya. Namanya juga antara jelas dan dengung, tetap ada dengungannya sedikit. Bitabi'in qiblata ba'd. Nah, perhatikan ba di sini sebagaimana sebelumnya, qiblatak, di sini qiblata, maka ba-nya juga kita harus pantulkan. Qiblata ba'd. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada huruf ain sukun. Ain sukun kita bacanya ba. Sekali lagi ba, tapi jangan lupa, sekali lagi jangan lupa setelahnya ain ini ada huruf dot. Maka huruf dot ini harus kita baca juga walaupun harokatnya tidak terbaca. Nah, karena kita berhenti ya. Misalkan kita berhenti di sini ya, maka huruf ba, huruf ain, huruf dot. Ini ada 3 huruf yang semuanya harus kita baca. Jangan hanya membaca ba dan ain. Misalkan qiblata ba, kemudian dotnya nggak dibaca. Bagaimana cara membaca huruf dot? Ya, dibaca dotnya tanpa harokat. Nah, jadi tinggal di kerangkanya. Nah, gitu. Kalau diilustrasikan itu tinggal kerangka dari huruf dotnya, tapi tanpa harokat. Sudah namanya juga kerangka, gitu ya. Nah, baik, kalau kita berhenti, yang barusan kita kan berhenti. Contoh, wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Ba ya, ba kemudian dot. Ba'd, ain kemudian dot. Qiblata ba'd. Jadi tidak sekadar ba. Kalau ba itu berarti ba sama ain. Sekarang dotnya harus diucapkan juga tanpa harokat. Ba. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kalau kita berhenti ya. Kalau kita tidak mau dibingungkan dengan cara membaca dot yang tinggal kerangkanya ini, ya kan? Jadi gabungkan saja dengan huruf selanjutnya. Contoh, bitabi'in qiblata ba'di wa la inittaba'ta ahwa'ahum. Nah, seperti itu. Jadi kalau nggak mau dibingungkan bagaimana cara bacanya sulit itu, ya udah pakai jalan yang kedua, yaitu karena di sini ada huruf jim ya. Masih ingat huruf jim kecil? Huruf jim kecil ini menandakan kita boleh berhenti, boleh menyambung. Jadi Quran itu fleksibel sebenarnya buat kita. Bagi kita yang kuat dipersilahkan nyambung, bagi kita yang nggak kuat ya berhenti, ya diambil ataupun berusaha mencari makna yang baik ya untuk menyambung atau berhenti itu. Bagi kita yang paham bahasa Arab. Kalau yang nggak paham bahasa Arab ini yang sulit. Nah, makanya belajar bahasa Arab agar kita bisa berhenti dan menyambung dengan baik, agar maknanya tidak ambigu, tidak terdengar aneh ataupun terdengar kurang baik lah gitu. Baik, kita praktek yang melanjutkan ya, karena tadi sudah praktek yang berhenti. Dari sini, wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'di wa la inittaba'ta ahwa'ahum. Nah, tanwin di sini bertemu wawu, maka kita memasukkan disertai dengungan. Qiblata ba'di wa la in, diwa dengungan baru ke wa. Qiblata ba'di wa la init
ittaba'ta ahwa'ahum. Harokat bendera kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Kemudian ada mim sukun. Nah, ini mim sukunnya tidak tertulis. Maka bisa dipastikan bahwa mim sukun yang tidak tertulis maka tidak dibaca dengan jelas. Dibaca dengan apa? Nah, dibaca dengan cara apa? Dilihat dulu setelahnya mim ini huruf apa. Ternyata huruf mim. Kalau setelahnya huruf mim ini adalah huruf mim sebagaimana yang ini, maka kita memasukkan mim yang pertama, ahum, ini mim yang pertama ini dimasukkan kepada mim yang kedua di kata min ini, sehingga menjadi bacaan wala inittaba'ta ahwa'ahum min. Jadi mim yang pertama dimasukkan kepada mim yang kedua sehingga terbaca dengan dengungan. Sekali lagi terbaca dengan dengungan. Jangan sampai dibaca terpisah. Kalau dibaca terpisah akan menjadi tidak dengung. Contohnya ahwa'ahum min, min itu kan terbaca terpisah, artinya belum memasukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua. Jadi ketentuannya kalau mim ketemu mim sukun bertemu mim, maka mim sukunnya ini dimasukkan kepada mim yang di depannya sehingga menjadi dengungan, dibaca dengan dengungan 100%. Nah, itu digabungkan kan 100% ini sudah. Kalau dengung itu berarti gak ada samar sudah, gak ada samar, gak ada jelas. Kalau jelas ya jelas, kalau dengung ya dengung, kalau samar ya antara jelas dan dengung, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Di sini ada nun sukun bertemu ba, maka kita membacanya nun ini sebagai huruf mim. Nah, ini ditandai dengan ada mim kecil di atas. Di atasnya nun ada mim kecil, artinya kita membaca nun sukunnya bukan sebagai nun sukun tapi sebagai mim. Mim seperti itu. Mim. Nah, tidak dibaca nun sukun. Kalau dibaca nun sukun akan menjadi min, kan seperti itu kan? Min ba'di. Min ba'di itu nun sukun itu. Nah, sekarang dari nun sukunnya ini kita baca dengan mim. Mim seperti itu. Jadi dari min menjadi mim. Nah, disertai di sini juga ada yang namanya mohon maaf kualitas video masih kurang baik. Nun sukun ini ya karena bertemu dengan ba ataupun karena kita menggabungkan nun sukun dengan ba ini, maka kita membacanya dengan nun sukunnya dibaca dengan mim. Mim ba'di, mim ba'di seperti itu. Jadi jangan sampai dibaca min. Nah, apakah boleh dibaca min? Boleh. Kapan kita boleh baca min? Yaitu ketika agak menggabungkan nun sukun kepada huruf ba. Contohnya yang tadi itu. Wala inittaba'ta ahwa'ahum min. Nah, jadi karena kita berhenti di min, akhirnya nun sukun gak ketemu sama ba. Karena gak ketemu atau tidak digabung sama ba, maka nun sukunnya tetap dibaca jelas. Dibaca jelas sebagai nun sukun. Nah, tapi kan tidak baik maknanya. Itu kan sebagai contoh kasus kalau tidak kuat saja. Itu gak kuat boleh kita berhenti di min gitu. Lalu diulangi lagi dari depan, ambil nafas biar kuat. Wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Ada di sini harokat bendera kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Panjangkan 4 sampai 5 harokat. Kemudian sebagaimana yang di awal juga 4 sampai 5 harokat. Ini ahwa'ahum ini juga sama, ja'aka minal ilm. Nah, barusan kita berhenti di ilm sama seperti yang ba ini ya. Jadi kita berhenti di dua huruf yang dibaca sukun. Yang pertama sukun asli seperti ain ini kan sukunnya asli. Ini lam ini juga sukunnya asli. Huruf yang selanjutnya ini huruf berharokat tapi karena berhenti kemudian dibaca dengan sukun. Ini mim juga ini. Asal katanya kan ba'din.
Kemudian karena berhenti menjadi ba'd, huruf dotnya tetap terbaca, kerangkanya saja. Ini juga sama minal ilm. Jadi kita bacanya il, kemudian mim yang terakhir ini kita harus baca juga kerangkanya saja. Jadi tidak ada harokat. Minal ilm. Ilm nggak ada harokatnya. Tapi kerangkanya mim tetap kita praktekkan di lisan kita itu. Minal ilm seperti itu. Itu kalau kita berhenti. Nah, kemudian di sini ada huruf lam alif di atasnya mim ini menandakan sebenarnya ya kita tidak boleh berhenti di sini. Nah, sekali lagi huruf lam alif kecil ini menandakan kita tidak boleh berhenti di kata al-ilmi. Itu tidak boleh sebenarnya. Lalu bagaimana? Ya kita harus menyambungkan kepada innaka. Contoh. Min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadz zalimin. Jadi seperti itu. Jadi untuk lam alif ini sebenarnya kita tidak boleh berhenti di ilm. Terus kenapa tadi kita berhenti? Ya ini kan pembelajaran. Jadi kalau sekedar pembelajaran nggak apa-apa kita berhenti dimanapun. Karena yang kita tekankan adalah penjelasan tajwid dan cara membacanya. Tapi dalam prakteknya nanti, misalkan ada orang yang berhenti di minal ilm misalkan ya. Min ba'di ma ja'aka minal ilm. Kemudian dia nafas. Kemudian lanjutnya dari sini innaka dan seterusnya. Kalau seperti itu boleh apa enggak? Jawabannya ya boleh-boleh saja. Nah terus katanya tadi lam alif ini kecil ini kita nggak boleh. Maksudnya itu tidak bolehnya itu bukan sampai pada ketidakbolehan dalam syariat. Nah, kalau dalam syariat itu tidak boleh kan namanya kan haram ya. Kalau yang dalam wakaf dalam Al-Quran ini tidak sesaklek itu ya, tidak sekeras itu. Jadi kalau ada saudara kita yang bacanya minal ilm seperti itu ya, kemudian langsung ke innaka ya kita beritahu saja, ataupun kalaupun tidak diberitahu ya kan itu bisa jadi dia memang tidak kuat gitu, berhenti di sini gitu. Tapi bagi kita yang tahu ya kita bisa mempraktekkannya yang lebih afdol. Sekali lagi yang lebih afdol, kita tidak boleh berhenti di sini. Jadi langsung saja minal ilmi innaka idzal laminadz zalimin. Jadi seperti itu. Untuk seperti jim kecil ini ya, ini. Kemudian yang lainnya juga qaf lam ini sebenarnya ini adalah ijtihadnya ulama agar makna dari Al-Qur'an itu tidak terpahami dengan salah gitu. Jadi kalau nanti berhentinya di minal ilm ini kan maknanya nanti secara keseluruhan itu menjadi tidak baik. Makanya ulama memberikan tanda lam alif sebagai tanda cara membacanya ini harus disambung, bukan berhenti di sini. Seperti itu. Jadi sejarahnya agar kita tidak terlalu saklek ya, terlalu keras. Dosa sebenarnya. Jadi tidak dosa sih kan. Yang dosa itu adalah berhenti ataupun melanjutkan dalam ayat yang disertai dengan kesengajaan untuk memain-mainkan ayat. Jadi kalau ada orang berhenti di sini dengan niat ingin memain-mainkan ayat Al-Qur'an, maka itulah yang disebut sebagai haram mutlak. Itu tidak boleh sama sekali. Karena niatnya memang untuk memain-mainkan ayat. Tapi karena kalau memang tidak tahu ataupun sudah tahu tapi memang belum bisa untuk mempraktekkannya, maka ini adalah tingkatan yang pertengahan. Tingkatan yang lebih utama adalah kita membaca Al-Quran sesuai dengan tanda-tandanya ini. Jadi kita pahami tanda-tandanya, kita membaca sesuai tanda-tandanya, ini yang paling afdol seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kita praktek yang disambung aja ya. Min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadz zalimin. Ada nun bertasydid di sini. Nun bertasydid kita harus membacanya dengan dengungan. Innaka seperti itu.
Kemudian tanwin bertemu lam di sini, maka kita membacanya memasukkan tanwin atau fathatain ini kepada huruf lam sehingga terbacanya bukan idzan lagi. Sekali lagi, jangan dibaca idzan tapi dibacanya idzal, idzal. Tanwinnya ini sudah masuk ke lam sudah. Ya. Misalkan kita nggak kuat nafas, berhentinya di idzan, bagaimana? Maka kita membacanya tanwin yang fathatain kita baca 2 harokat. Contoh, minal ilmi innaka idza, maka tanwinnya ini kita panjangkan, dibaca panjang 2 harokat karena kita berhenti. Kalau kita menggabungkan maka panjangnya hilang, berganti hukum. Hukum apa? Yaitu hukum tanwin bertemu dengan huruf lam. Artinya dimasukkan kepada lam tanpa disertai dengungan. Idzal laminadz zalimin. Jadi masuk idzalla, dzalla seperti itu. Jangan ada dengung. Kalau ada dengung malah salah. Idzal lamin. Kalau ini memang harus dengung yang di atas ini. Ba'di wala in diwa, ini memang harus masuk disertai dengungan. Kalau ini masuk tanpa dengungan. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup sebagaimana pada pertemuan ataupun video sebelum-sebelumnya, yaitu sebelum kita tutup kita baca sekali lagi sebagai praktek ya. Pemirsa ngaji Quran bisa mengikuti bacaan berikut, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadz zalimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pada pembelajaran kali ini. Sekali lagi mohon maaf jika terdapat beberapa kekurangan dalam penjelasan saya. Jika ada penjelasan saya yang kurang tepat ataupun ada kualitas video ini yang juga kurang baik ya, mungkin ada suara-suara yang selain suara saya masuk ke dalam video saya ini atau video-video sebelumnya, saya mohon maaf karena memang rekaman ini direkam di musola, jadi memang berdekatan dengan rumah sehingga beberapa suara, mungkin suara kokok ayam, suara anak-anak itu kemungkinan bisa masuk ketika mereka lewat di sebelah musola ini. Tapi tanpa mengurangi semangat kita, semoga ini tetap membuat kita tetap membaca Al-Quran ya, seakan-akan kita sudah bisa lancar ya. Jadi kita harus punya motivasi bahwa kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Bagi pemirsa ngaji Quran yang ingin membaca Al-Quran lebih lancar lagi, silahkan buka di playlist di channel ini. Ada playlist tentang cara membaca Al-Quran dengan cepat ya. Di situ sudah di-upload ya terkait dengan video-video membaca Al-Quran dengan cepat dari juz 1 sampai juz 30. Demikian, terima kasih, sebarkan channel ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.